Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya aku meminta maaf sama teman-teman semua karena aku jarang banget upload video YouTube. Nah, kali ini aku mau upload tentang nilai ambang batas dan kisi-kisi SKD terbaru di CPNS tahun 2021 ini. Buat teman-teman yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu yuk. Yuk di subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi nilai ambang batas SKD CPNS tahun 2021 ini mengalami perubahan, terutama pada TKP-nya. Untuk yang sebelumnya, pada tahun 2019, untuk nilai ambang batas TKP yaitu 126 ke 166 di tahun ini. Untuk TWK dan TIU-nya masih tetap sama, yaitu 65 dan 80. Untuk TIU sendiri mengalami perubahan di setiap penetapan kebutuhan, baik itu disabilitas, cum laude diaspora, putra-putri Papua Papua Barat, dokter, ABK, rescuer, dan pengamat gunung api. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian bisa simak di tabel berikut ini. Jadi, waktu yang disediakan yaitu 100 menit untuk total 110 soal. Di mana TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU 35 butir soal, dan TKP 45 butir soal. Yang mana masing-masing memiliki poin 5. Dan apabila menjawab salah, maka poinnya 0, tidak ada pengurangan nilai minus. Bisa dilihat pada gambar, jika TWK terjawab 30 butir soal, maka poin yang didapat 150 poin. Untuk TIU mendapatkan 175 poin dan untuk TKP mendapatkan 225 poin. Maka nilai total maksimalnya yaitu 550 poin. Dan apabila tidak menjawab, maka nilainya adalah 0. Berikut adalah materi untuk TWK yang mana mencakup materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Di setiap materi memiliki masing-masing tujuan. Bisa dilihat di gambar. Untuk nasionalisme, tujuannya adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Untuk integritas, dengan tujuan untuk menunjang tinggi kejujuran. Bela negara dengan tujuan berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa negara. Pilar negara untuk membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Dan bahasa Indonesia sendiri untuk kedudukannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya untuk TIU yang mana bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan, yaitu dari kemampuan verbal, numerik, dan figural. Untuk kemampuan verbal yang terdiri dari analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata. Lalu ada silogisme yang mana untuk mengukur kemampuan individu menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan analitis dengan cara mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dengan menarik kesimpulan. Dalam kemampuan figural terdiri dari analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan kemudian menggunakan konsep tersebut pada situasi lain. Lalu untuk ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar, dan untuk serial untuk melihat kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk-bentuk gambar. Dalam kemampuan numerik sendiri yang terdiri dari berhitung, yaitu kemampuan untuk menghitung sederhana, lalu deret angka, menghitung individu melihat pola hubungan angka, lalu perbandingan kuantitatif, mengukur kemampuan untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif, dan soal-soal cerita untuk menganalisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Tes karakter pribadi atau TKP yang terdiri dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Pelayanan publik dengan tujuan untuk menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Lalu jejaring kerja untuk membantu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dengan orang lain. Sosial budaya mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk.
yang terdiri atas keragaman agama, suku, budaya. Teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan, dan anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dan individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme. Baik, terima kasih. Itulah informasi dari saya mengenai nilai ambang batas dan kisi-kisi SKD terbaru pada CPNS 2021 ini. Semoga kisi-kisi yang saya berikan dapat membantu kalian untuk lebih memahami dalam pemahaman TWK, TIU, dan TKP-nya. Terus support akun ini dengan cara di-subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa berikan like dan share ke teman-teman kalian. Serta berikan pula kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.